Halo Sobat Pusat Kajian Kedokteran Herbal. Kembali lagi di siaran rutinan kami, IG Live Session. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema obesitas dengan judul herbal untuk obesitas dan formula yang terkandung di dalamnya dan sistem kerjanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pemirsa IG Live Pusat Kedokteran Herbal. Saya Farah Sylvia Yuliani atau biasa dipanggil Farah, bisa menemani teman-teman semuanya di sini pada sesi sharing session atau diskusi online. Untuk kali ini kita akan mengangkat tema atau topik herbal untuk obesitas, cara konsumsi yang efektif di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, pola makan kita tuh tentu mengalami perubahan. Dan disinilah peran herbal sebagai pendukung kesehatan ini bisa jadi hal yang menarik untuk kita semuanya. Nah, tentunya teman-teman semua penasaran ya, dan bagaimana cara menjaga berat badan selama bulan Ramadan ini, dan juga kalau kita ingin mengkonsumsi herbal itu seperti apa. Nah, bersama ini kita hadirkan ya narasumber yang sudah sangat kompeten dan ahli di bidangnya, Profesor Dr. Apoteker Mai Srihartati, MSI, ya, atau biasa dipanggil Prof. Mai ya. Beliau adalah Ketua dari Pusat Kedokteran Herbal atau PKHF KKMK UGM, dan juga sebagai dosen di Departemen Farmakologi Terapi FKKMK UGM. Beliau adalah seorang ahli dalam bidang herbal yang telah lama mendalami ilmu dan riset tentang penggunaan tanaman herbal untuk kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kami undang Prof. Mai. Halo Prof. Halo, Selamat pagi. siang. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya, Prof. Ya betul. Iya. Ya. Selamat Sehat, siang, Prof? Mbak Farah. Alhamdulillah, ini sehatnya orang tua. Alhamdulillah, masih terlihat segar, Prof. Mai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. Terima kasih, Prof. Mai, sudah berkenan hadir untuk bisa kita berdiskusi online ya, Prof ya. Terutama ini kita akan mengangkat tema penggunaan herbal. Kan kalau sekarang ini herbal ini semakin kesini semakin menjadi primadona, Prof, sebagai alternatif entah itu pengobatan dan juga entah itu sebagai pendukung ya, Prof ya. Karena kita sekarang membahas tentang kesehatan, tentang obesitas. Kalau boleh mungkin sebagai awalan, Prof. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kegemukan, Prof? Jadi sebenarnya kegemukan itu juga merupakan kondisi medis ya yang terjadi penumpukan lemak begitu Mbak Farah. Ya, jadi penumpukan lemak yang mungkin akibat dari pola hidup yang tidak baik, kemudian dan sebagainya begitu Mbak Farah. Sebenarnya kalau kita mengatakan gemuk dan tidak itu tergantung kita juga ya Mbak. Kadang kita itu sudah langsing tapi mengatakan aku kok gemuk ya, itu kayaknya sudah biasa ya. Tapi biasanya kita kalau mengatakan kita itu gemuk atau overweight itu biasanya kita menimbang ya Mbak ya. Jadi nanti ada menimbang berat badan. Nah, untuk cara mudah ya paling tidak itu untuk mengatasi kegemukan atau istilahnya obesitas itu memang yang paling murah ya, itu adalah olahraga ya. Jadi olahraga itu karena apa? Dengan olahraga, olah fisik itu pastinya kita akan mengeluarkan keringat ya, keringat atau dengan keluarnya keringat itu otomatis akan tenaga atau lemak yang ada akan tergunakan untuk aktivitas sehingga pastinya itu bisa menurunkan ya. Kemudian bisa sebenarnya makan dan pola makan dan minum yang sesuai aturan, artinya ya kalau makan itu ya jangan banter-banter atau cepet-cepet. Kemudian ya minum ya yang cukup, khususnya itu air putih itu bagus sekali juga ya. Dan memang banyak hal juga yang menggunakan konsumsi obat kegemukan, baik itu obat modern ataupun obat tradisional. Begitu Mbak. Nah, kita kan sering ada kalau di
pasaran atau di iklan-iklan itu Prof, ada jual pil pelangsing dengan herbal yang di situ ada berbagai macam herbal. Nah, menurut pandangan Prof Mai, kapsul-kapsul atau pil seperti itu yang mengandung herbal seperti apa, Prof? Apakah itu aman untuk dikonsumsi, Prof? Sebenarnya kalau kita lihat pil atau kapsul yang dijual oleh produsen ya, itu sebenarnya kalau kita jeli, kita lihat BPOM ya, tanda karena untuk untuk obat herbal obesitas itu juga harus lisensi BPOM. Kita lihat apakah ini sudah terlisensi BPOM atau belum. Karena BPOM pastinya sudah secara jeli untuk melihat, oh ya ini layak, oh ini tidak layak. Karena seperti klaim terlalu berlebihan aja juga nggak boleh Mbak Farah. Oh ini dapat menurunkan berat badan 1 hari 10 kilo dan sebagainya, itu juga nggak boleh sebenarnya. Iya, kalau obat herbal memang membantu melarutkan lemak darah, membantu menurunkan berat badan. Jadi seperti itu ya. Jadi nah itu memang kalau seperti itu memang yang berperan di sana adalah metabolit sekunder yang ada seperti tanin dan sebagainya begitu Mbak. Oh iya, Prof, matur nuwun. Tadi kan Prof menyampaikan metabolit sekunder. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin bertanya-tanya apa itu metabolit sekunder. Oh, jadi metabolit sekunder itu adalah sekumpulan senyawa ya atau zat aktif yang ada di dalam tanaman atau di dalam herbal yang biasanya itu bisa dikembangkan sebagai obat ya. Makanya di situ metabolit sekunder fungsinya kalau di tanaman itu hanya sebagai survival ya. Sehingga kenapa pabrik-pabrik jamu, pabrik-pabrik obat bahkan mengembangkannya adalah metabolit sekunder, bukan metabolit primer. Karena metabolit primer sendiri itu untuk hidup tanaman itu sendiri. Dan jarang metabolit primer itu untuk berperanan untuk sebagai obat herbal. Begitu. Jadi punya peran banyak ya Prof ya? Itu jadi macamnya juga banyak. Ya, Tuhan sudah menciptakan sebegitu kompleksnya. Jadi begitu ya Prof. Tadi kalau misalnya teman-teman ingin mengkonsumsi herbal yang tersedia di pasaran, itu benar-benar harus memperhatikan ada lisensi BPOM-nya atau tidak nih Prof, karena kita seperti kita ketahui promosi-promosi kan luar biasa Prof. Kalau kita melihat di berbagai macam sosial media atau mungkin kita menemukan brosur-brosur pelangsing tubuh, nah itu kita mungkin perlu berhati-hati. Nah itu kan yang produk sudah pabrik ya Prof. Nah kalau yang misalnya secara tradisional tuh apa Prof? Misalnya kita godok apa gitu. Oh iya. Sebenarnya untuk tanaman herbal yang digunakan untuk obesitas itu cukup banyak ya Mbak ya. Bahkan produk-produk yang sudah dibuat oleh industri atau UKOT ya, unit obat tradisional itu sebenarnya sudah cukup banyak. Hanya biasanya ramuannya atau formulanya itu tergantung dari pengalaman dari masing-masing produsen ya. Jadi UKOT masing-masing itu punya pengalaman, oh tanaman ini bisa menurunkan berat badan. Nah, dengan mekanisme yang bagaimana? Oh, dia dapat menyerap lemak atau dapat meningkatkan pengeluaran energi atau justru bisa melindungi semacam lambung supaya seperti selulus itu ya. Jadi lambung merasa kenyang sehingga nafsu makan kita akan berkurang. Biasanya di dalam formula untuk obat obesitas itu salah satu yang berperan di beberapa formula obat herbal untuk kegemukan itu adalah adanya jati Belanda atau guaiacol ya. Itu memang sangat menonjol sekali di banyak formula itu selalu ada itu ya. Nah, itu memang teksturnya kalau dia itu diekstrak itu pasti ada semacam lendir dan sebagainya ya, lengket-lengket dan sebagainya. Nah, itu ternyata berperan langsung di dalam melapisi lambung kita sehingga hormon grelin kita tidak terlalu bekerja ya, karena kita merasa kenyang terus ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu misalnya tadi daun jati
Belanda ya. Karena apa? Jati Ya kandungan Belanda. metabolit sekunder tadi Mbak Farah seperti tanin, seperti triterpenoid dan sebagainya di sana ya. Kemudian masih cukup banyak juga tanaman herbal yang bisa digunakan untuk kegemukan. Ini mahasiswa saya itu kemarin S3 ya, mencoba membandingkan karena saya melihat di formula itu juga ada istilahnya rimpang apa ya itu ya, rimpang apa ya itu diteliti dan dibandingkan dengan cerme. Tahu ya, tahu tanaman herbal cerme. Itu ternyata buah daun cerme itu lebih bagus dibandingkan dengan rimpang apa ya, yang juga ada rimpang itu di dalam formula ya, kalau nggak salah itu. Tapi memang kalau rimpang yang akan diteliti kemarin itu agak mirip sama ya, sehingga saya takutnya lempuyang wangi atau lempuyang gajah lah itu kan takut ya, makanya kebetulan memang lebih bagus yang cerme ya. Dan cerme ini di dalam studi pendahuluan juga lumayan hasilnya bagus. Nah ini dilanjut dengan mekanisme apa yang terjadi di sana. Apakah dia dapat menekan hormon lektin melalui protein apa-apa, ini baru diteliti untuk cerme itu. Begitu Mbak. Yeah. Wah, menarik sekali, Prof. Iya, kemudian juga hati-hati ya kalau kita misalnya mau pingin konsumsi obat herbal yang malah justru misalnya membuat gemuk ya, misalnya kontroversi dengan khasiatnya ya. Misalnya malah menambah nafsu makan. Contohnya? Ya. Itu seperti temulawak itu sebenarnya kalau temulawak itu kan orang mengatakan itu ya bisa menambah nafsu makan kalau anak-anak kecil kan biasanya cekoi dengan temulawak. Tapi itu kenapa kadang diberikan untuk formula juga tapi dengan porsi sedikit. Nah, itu mungkin di dalam pengolahannya itu pengolahan dengan media polar non polar itu juga akan mempengaruhi Mbak Farah, begitu. Gitu. Kemudian hati-hati juga untuk herbal yang kadang menyebabkan diuresis ya, misalnya terlalu keluar kencing terus lah, nanti malah dehidrasi ya, seperti tambahan kokosipon atau istilahnya kumis kucing itu juga hati-hati ya kalau menambahkan karena itu kan memang untuk diuretik ya. Jadi tapi kadang biasanya ditambahkan pada formula untuk obesitas. Nah itu kalau kita mau konsumsi kumis kucing digodok ya jangan, nanti malah kencing terus, apalagi di bulan puasa seperti ini malah gimana gitu. Gitu Mbak Farah. Jadi kapan kita tanaman herbal bisa dipakai atau tidak itu memang ada rambu-rambunya. Menarik Prof, ternyata kan banyak sekali ya tanaman-tanaman herbal yang itu bisa mendukung untuk menurunkan berat badan. Baik, terima kasih banyak Prof. Sampai jumpa dan terima kasih banyak juga untuk pemirsa semuanya, pemirsa IG Live PKH UGM. Sampai jumpa di session diskusi online selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.